siang Ibu, selamat datang di apotek kami dengan saya sendiri, Apoteker Indah. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Selamat siang Mbak, ini saya mau nebus resep dari dokter. Baik Ibu, boleh saya lihat resepnya Bu? Ya, ini Mbak. Saya terima resepnya ya Ibu. Resep atas nama Ibu Wiwin, umur 30 tahun, alamat di Jalan Mawar nomor 20 Denpasar. Dengan Ibu sendiri? Betul Mbak, dengan saya sendiri. Baik Ibu, saya ambilkan dulu obatnya. Ibu silahkan duduk dulu ya Ibu. Terima kasih sudah menunggu Ibu Wiwin. Ini saya sudah ambilkan obatnya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa keluhan yang Ibu rasakan saat ini? Saya sudah lama sih Mbak menderita asma. Kadang-kadang asma itu kambuh saat malam hari atau saat saya beraktivitas berat. Tapi akhir-akhir ini saya ngerasa asmanya semakin parah Mbak. Makanya tadi saya konsultasi ke dokter. Sebelumnya apa Ibu pernah menggunakan obat asma? Sudah pernah sih Mbak, tapi itu saya pakai waktu saya kambuh aja. Apa ya nama obatnya? Saya lupa Mbak. Tapi yang pasti itu obat minum. Terus gitu, tadi saya konsultasi ke dokter, kata dokternya obatnya diganti. Nah, saya disuruh nanyain cara pakainya ke apotekernya. Oh jadi ini pertama kali Ibu menggunakan obat ini ya Bu? Iya Mbak, benar. Ini pertama kalinya saya pakai obatnya ini. Baik, kalau begitu apa boleh saya minta waktu Ibu sebentar saja untuk menjelaskan terkait penggunaan obat yang Ibu dapatkan ini? Boleh banget Mbak, tadi juga saya belum dikasih tahu tentang informasi obatnya sama dokternya, jadi saya belum ngerti Mbak. Baik, saya mulai penjelasannya ya Ibu. Sesuai dengan resep dokter, Ibu mendapatkan 2 obat asma. Nah, pada masing-masing kotak obat ini, Ibu akan mendapatkan alat seperti ini. Jadi Ibu nantinya akan memiliki 2 alat seperti ini. Nah, kebetulan kami punya contohnya di apotek agar kami tidak perlu membuka kemasan baru dari obat Ibu. Alat ini namanya adalah inhaler, terdiri dari tabung plastik dan tabung logam tempat diletakkannya obat. Nah, kemudian dari kedua obat ini, Ibu akan mendapatkan 1 inhaler berwarna biru, yaitu Ventolin inhaler, dan 1 inhaler berwarna merah, yaitu Budecard inhaler. Nah, saya jelaskan satu persatu ya Ibu. Ventolin inhaler atau inhaler yang berwarna biru digunakan untuk melegakan jalan nafas Ibu, sehingga ketika Ibu menggunakan obat ini, Ibu akan merasakan lega dan asma yang Ibu rasakan akan menjadi berkurang. Nah, kemudian inhaler yang berwarna merah atau Budecard inhaler ini berfungsi untuk menghilangkan peradangan yang terjadi pada saluran nafas Ibu, sehingga ketika Ibu menggunakan obat ini dengan rutin dan teratur, maka itu dapat mencegah kekambuhan asma yang lebih sering, begitu Ibu. Nah, pada penggunaannya sendiri, inhaler yang berwarna biru digunakan pertama, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan inhaler yang berwarna merah. Nah, tujuan digunakannya yang biru pertama kali adalah untuk membuka jalan nafas Ibu terlebih dahulu, agar obat yang terkandung dalam inhaler merah ini dapat masuk ke jalan nafas yang tidak tersumbat lagi dan dapat mengoptimalkan masuknya obat ini ke dalam saluran pernafasan Ibu, sehingga diharapkan obat yang diberikan dapat bekerja secara efektif. Begitu Ibu. Apakah penjelasan saya dapat dimengerti Ibu? Iya Mbak, saya paham. Baik, saya lanjutkan penjelasannya ya Ibu. Sebelum saya jelaskan aturan pakainya, saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan inhaler ini. Oke Mbak. Baik, sebelum Ibu memegang alat ini, pastikan Ibu telah mencuci tangan Ibu dengan bersih. Kemudian, Ibu pegang alatnya dengan cara seperti ini, yaitu jari telunjuk di bagian atas dan ibu jari di bagian bawah. Sebelum Ibu menggunakan obat ini, Ibu kocok dulu obatnya selama kurang lebih 5 detik. Lalu setelah itu obatnya dibuka di bagian ini. Dan kemudian untuk memastikan alatnya dapat bekerja dengan baik, maka Ibu dapat menyemprotkannya sekali ke udara dengan menekan pada bagian ini. Nah, setelah Ibu pastikan obatnya dapat keluar dan dapat bekerja dengan baik alatnya, maka Ibu mulai memposisikan diri Ibu dengan baik, dengan tegak, bisa dalam posisi duduk atau berdiri, tapi saya sarankan dalam posisi duduk. Nah, kemudian Ibu tarik nafas, kemudian buang nafas sepenuhnya, lalu Ibu tengadahkan posisi kepala, lalu Ibu masukkan bagian ini ke dalam mulut Ibu. Nah,
Bagian ini dimasukkan di antara rongga mulut dan ditutup rapat dengan menggunakan bibir ya Bu. Jadi jangan menggigit alatnya. Cukup ditutup rapat dengan menggunakan bibir. Nah, setelah Ibu menutup rapat dengan bibir, maka obat dapat disemprotkan sekali saja. Sambil menyemprotkan, Ibu dapat menarik nafas yang dalam dan perlahan selama 3-5 detik. Kemudian, setelah Ibu selesai menyemprotkan, Ibu dapat mengeluarkan alatnya dari mulut, lalu Ibu tutup mulutnya dan tahan nafas Ibu selama kurang lebih 10 detik. Nah, setelah Ibu menahan nafas selama 10 detik, maka Ibu dapat mengulangi penggunaan dosis yang kedua dengan jarak 30-60 detik di antara isapan ya Bu. Kemudian setelah Ibu menggunakan, Ibu dapat membersihkan bagian ini dengan menggunakan tisu atau lap kering, lalu Ibu dapat menutup kembali alatnya. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan terkait cara penggunaan inhaler. Apakah penjelasan saya dapat dipahami Ibu? Saya masih kurang paham, Mbak. Menunggu 30 detik di antara isapan itu maksudnya gimana ya, Mbak? Baik, akan saya jelaskan kembali ya Bu. Jadi ini berkaitan dengan dosis yang Ibu dapatkan sesuai pada resep. Nah, yang pertama, Ventolin inhaler atau inhaler yang berwarna biru digunakan 3 kali sehari dengan 2 kali isapan atau 2 kali semprotan pada setiap penggunaan. Kemudian dilanjutkan dengan inhaler yang berwarna merah atau Budecort inhaler dengan penggunaan 3 kali sehari sebanyak 1 kali semprotan untuk setiap penggunaan. Nah, kemudian Ibu pertama kali menggunakan inhaler yang berwarna biru atau Ventolin inhaler sebanyak 2 kali semprotan. Jadi yang pertama Ibu semprotkan dulu dosisnya yang pertama, kemudian Ibu tunggu 30-60 detik dengan bernafas normal, lalu Ibu ulangi lagi penggunaan Ventolin inhaler sekali lagi, kemudian Ibu tunggu kembali selama 60 detik, lalu Ibu lanjutkan dengan menggunakan inhaler yang berwarna merah. Penggunaannya sama Bu, jadi Ibu semprotkan sekali, kemudian Ibu tunggu kembali. Nah, begitu Ibu, apakah dari penjelasan saya ini, apakah dapat dipahami Bu? Oh, begitu. Ya, Mbak, sekarang saya sudah paham. Baik, kemudian Ibu, saya mohon Ibu untuk selalu ingat, setelah menggunakan kedua inhaler ini, Ibu diharapkan untuk berkumur, untuk menghindari terjadinya infeksi jamur yang dapat terjadi pada mulut Ibu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, saya mohon sekali Ibu agar selalu mengingat untuk berkumur selesai penggunaan obat ini ya Bu. Walah, gitu ya Mbak. Oke deh, nanti saya pasti ingat berkumur setiap pakai obatnya. Biar nanti mulut saya nggak berjamur, serem. Ya, benar sekali Bu. Nah, sejauh ini apa masih ada hal-hal yang ingin Ibu tanyakan lagi? Untuk obatnya bisa saya simpan di mana ya Mbak biar aman? Untuk penyimpanannya, kedua obat ini dapat disimpan pada suhu ruang yang tidak terkena cahaya matahari langsung dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada lagi Ibu? Sampai sejauh ini sih sudah jelas Mbak. Baik Ibu, apabila Ibu sudah paham, apakah Ibu berkenan untuk mengulang informasi yang saya sampaikan tadi Bu? Takutnya saya ketinggalan informasi dan ada informasi yang belum saya sampaikan kepada Ibu. Bisa Mbak, bisa. Saya coba ulang ya penjelasannya. Maaf kalau misalnya nanti ada yang keliru, mungkin Mbaknya bisa ulang jelasin ke saya. Jadi begitu Mbak. Udah benar belum yang saya bilang tadi? Ya, benar sekali ya Ibu. Rupanya Ibu sudah sangat paham dengan apa yang saya jelaskan tadi ya Bu. Wah, syukur deh Mbak. Makasih banget loh Mbak udah ngasih informasi yang jelas dan lengkap ke saya. Ya, sama-sama Ibu. Nah, kemudian apabila obatnya Ibu sudah habis, Ibu dapat berkonsultasi kembali dengan dokter untuk memeriksakan kesehatan Ibu. Dan apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas atau ingin Ibu tanyakan, Ibu dapat menghubungi saya atau Ibu dapat datang langsung ke apotek ini ya Bu. Untuk obatnya, Ibu dapat langsung bayar di kasir. Dan terima kasih atas kunjungannya dan kesediaannya hari ini ya Bu. Semoga Ibu sehat selalu. Iya Mbak, sehat selalu juga ya.